Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Orkestrasi serangan menggebu dari Jokowi dan geng Solo terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya ini akan berakhir anti klimaks karena setelah sebelumnya mulai secara terbuka menunjukkan siapa sesungguhnya orang besar yang berada di balik isu ijazah palsu dan juga pemakzulan Gibran Rakabuming, ternyata sekarang ini malah Ketua Umum PSI yang juga anak bontot dari mantan Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep itu membantah kalau bapaknya pernah menuduh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai orang besar di balik kegaduhan selama ini. Justru yang terjadi kata dia hubungan keduanya itu sangat baik dan Kaisang juga berharap dia bisa segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Perkembangan ini cukup mengejutkan karena tadinya kan kita menduga-duga pasti kalau kemudian ada serangan seperti itu yang dilakukan oleh Jokowi dan geng Solo terhadap Susilo Bambang Yudhoyono, tentu ada agenda besar yang mereka sudah persiapkan dan mereka tentu saja sudah menghitung secara cermat. Tapi tampaknya memang kalau kita lihat perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa pernyataan dari Jokowi maupun dari para pendukungnya yang mengarah pada Susilo Bambang Yudhoyono itu justru malah secara opini publik merugikan. Padahal kan tadinya saya menyebut bahwa mengapa kemudian Joko Widodo dan gengnya ini memperluas medan pertempuran dengan melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono karena punya target-target untuk sebagai katarsis supaya mereka tidak lagi dapat tekanan publik yang sangat keras. Tapi ternyata kendati sekarang ini mereka ini harusnya berada di atas angin ya karena kasus laporannya Jokowi dan para pendukungnya sekarang ini sedang diproses oleh Polda Metro Jaya dan statusnya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, opini publik tidak berpihak pada mereka. Bahkan kemarin reuni mendadak yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada itu bukannya malah menambah keyakinan publik bahwa ijazah Jokowi betul-betul asli dan dia adalah alumni UGM, tapi ternyata orang malah makin tidak percaya karena banyaknya muncul kejanggalan reuni itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus ini ya, kasus soal pernyataan atau dugaan bahwa SBY berada di belakang huru-hara ijazah palsu dan juga pemakzulan ini. Secara kronologis kan yang pertama kali menyampaikan ini adalah relawan dari Joko Widodo yang sekarang jadi komisaris di Good ID, yakni Silver Matutina yang dia menyatakan bahwa ada tokoh yang ingin memisahkan Prabowo dengan Gibran Rakabuming dengan target itu yakni menggantikan posisi Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden dengan anaknya. Dan sebelumnya Jokowi itu juga menyatakan bahwa soal ini, soal ribut-ribut ijazah palsu dan pemakzulan ini, ya kata dia meyakini itu ada agenda besar. Kan Jokowi menyampaikan hari itu tanggal 19 Juli dan kemudian dipertegas lagi yang dia menyatakan bahwa ya agenda besar ini di backup oleh orang besar dan ketika ditanya siapa orang besar itu, kan dia menyatakan semua orang sudah tahu. Pada waktu itu saya masih menduga-duga ya kalau yang disebut orang besar itu untuk kemungkinan Megawati dan juga SBY karena dua-duanya ini kan orang besar sama-sama presiden, mantan presiden sama seperti Joko Widodo dan dua-duanya punya anak, yang satu Megawati punya seorang putri yang sekarang menjadi ketua DPR, Puan Maharani yang bisa ini masuk kriteria kandidat menggantikan kalau kemudian Gibran dimaksudkan sebagai wakil presiden. Yang kedua tentu saja adalah SBY sebagai mantan presiden 2 periode dan kemudian putranya sekarang ini juga sedang manggung di dunia politik menjadi Menko dan jadi spotlight dan ini juga berpeluang untuk menggantikan posisi Gibran kalau Gibran kemudian dimakzulkan. Tetapi clue-clue kemudian itu menunjukkan semakin jelas bahwa yang disasar itu adalah SBY. Tadi Silver Matutina menyatakan bahwa ingin memisahkan Prabowo dengan Gibran dan menggantikan posisi sebagai wakil presiden dengan posisi anaknya. Dan kemudian yang paling jelas itu adalah pernyataan dari Sekretaris Jenderal Radi Bersatu, ya, Adi Darmawan ketika dalam perbincangan di Kompas, ketika ditanya siapa orang besar itu, dia kemudian memberikan clue bahwa orangnya itu bajunya biru seperti yang dia kenakan. Karena pada waktu dialog itu Adi Darmawan menggunakan kemeja biru. Ya kalau sudah mulai bermain warna ya warna biru ini kan ini adalah identity color dari Partai Demokrat
Dan kemudian anaknya orang besar, ya SBY masuk kriteria orang besar dan ingin menggantikan anaknya sebagai wakil presiden. Jadi semua memang ini tertuju kepada SBY. Nah inilah yang kemudian membuat Demokrat juga langsung mencak-mencak kan, dan AHY sendiri ketika dalam kunjungan di Lombok dia hanya berkomentar pendek kepada wartawan bahwa itu adalah fitnah besar. Sementara kemudian juru bicara Partai Demokrat Herzaki juga membantahnya dan dia juga mempertanyakan atas dasar apa kemudian Adi Darmawan itu menuduh bahwa Partai Demokrat itu berada di balik huru hara soal ijazah palsu Jokowi dan kemudian juga soal pemakzulan. Karena kalau kita kaitkan dengan ijazahnya Jokowi, memang ada seorang tokoh di situ yang terafiliasi tadinya dengan Partai Demokrat, yakni Roy Suryo. Roy Suryo ini kan adalah pernah menjadi wakil ketua umum Partai Demokrat, bahkan kemudian menjadi menteri, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga yang representasi dari Partai Demokrat. Tapi kan kemudian dia sudah mengundurkan diri. Dan Roy Suryo sendiri dia menjamin, nah ini kalau dia menjaminnya nggak 99,9% ya, tapi kalau soal 99,9% ijazah palsunya, dia menjamin bahwa tidak ada kaitan dia dengan Partai Demokrat. Dan saya kira memang terlalu dicari-cari kalau kemudian ijazah palsu itu dikaitkan dengan Partai Demokrat, karena secara kronologis jelas bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat, dimulai dengan Bambang Tri, kemudian Gus Nur, dan berlanjut ini kan ada ijazah palsu part 1, part 2, part 3 gitu ya. Terus kemudian part 2 itu ada Roy Suryo dengan Tifa, dan kemudian yang part 3 yang makin ramai itu karena munculnya Dr. Rismond ya. Jadi kalau dilihat mereka-mereka ini memang tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat. Hanya Roy Suryo saja yang ada kaitannya. Tapi itu pun kan sebenarnya cerita masa lalu. Jadi terkesan dicari-cari. Nah, kalau kemudian berkaitan dengan pemakzulan Gibran, ini meskipun SBY itu purnawirawan dan yang menjadi motor penggerak untuk pemakzulan Gibran ini adalah para purnawirawan TNI, tapi ini nggak ada hubungannya dengan Pak SBY karena di situ yang jadi sesepuhnya adalah mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno yang pernah menjadi Panglima TNI. Jadi makanya kemudian kita menduga-duga agenda besar apa yang kemudian tiba-tiba SBY yang disasar. Bahwa ada rivalitas dipastikan iya. Karena bagaimanapun juga kan sekarang ini Joko Widodo pasti dia ini merupakan harga mati, dia ingin menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden. Paling lambat nanti tahun 2029 atau kalau bisa ya lebih awal gitu ya, dengan menggantikan posisi dari Presiden Prabowo Subianto karena secara konstitusi memang mengatur seperti itu. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2029 tentu saja dia akan berhadapan dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang sangat jelas ya juga sekarang sudah mulai di branding dengan sangat serius oleh Partai Demokrat. Dan ya apalagi kalau targetnya itu bukan Pilpres 2029. Ya tapi sebenarnya itu sah-sah saja. Siapa saja boleh maju menuju Pilpres 2029. Cuma caranya ya konstitusional tidak gitu, etis tidak, bermoral tidak. Kalau kemudian menggunakan instrumen kekuasaan, kemudian juga membuat kalau ada undang-undang yang menghalangi diubah, dan kalau tidak ada undang-undangnya kemudian dibuat, ya itu namanya melanggar konstitusi. Itu yang terjadi pada Gibran Rakabuming Raka. Jadi mengapa kemudian sampai sekarang posisi dia sebagai wakil presiden itu terus dipersoalkan? Karena memang sejak awal kan dia sudah mendapat stigma sebagai anak haram konstitusi. Jadi dalam konteks ini saya kira kemudian saya sebelumnya menyebut bahwa kenapa kemudian yang disasar oleh Jokowi dan gengnya itu adalah SBY, ya karena yang potensial itu. Dan kemudian di luar itu adalah soal kedekatan antara SBY dengan Prabowo Subianto. Dan ini tentu saja semacam tarik-menarik itu antara dua kepentingan Joko Widodo yang masih ingin terus mengendalikan Prabowo Subianto, sementara SBY jelas dia secara tersirat mengingatkan Prabowo agar jangan terus-menerus di bawah kendali atau di bawah bayang-bayang dari Joko Widodo, dengan mengingatkan bahwa itu jangan sampai terjadi matahari kembar. Jadi sebenarnya isyarat atau kritik dari SBY itu lebih ditujukan kepada Joko Widodo. Nah, jadi kalau toh kemudian ada kepentingan ingin supaya Prabowo lebih ditarik ke porosnya Jokowi, pasti juga ada. Sementara SBY juga ingin memberikan pengaruh yang besar supaya Prabowo tidak di bawah bayang-bayang atau kendali dari Jokowi, juga itu terjadi. Jadi dalam hal ini sebenarnya rivalitasnya di antara itu. Tapi kalau kemudian menyerang, nah ini yang kemudian jadi persoalan karena
Demokrat juga berencana kalau ini udah mengarah kepada fitnah akan dibawa ke ranah hukum. Dan lalu itu terjadi, saya kira semakin tidak menguntungkan citra dari Jokowi dan King Solo. Jadi sekarang ini makanya kemudian Kaisang Pangarep mencoba untuk memperbaiki situasinya dengan menyatakan bahwa hubungan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo itu berlangsung sangat baik. Begitu juga dengan hubungannya dengan Gibran. Hal yang sama juga dinyatakan oleh juru bicara Partai Demokrat Herzaki. Meskipun sebenarnya kita tahu lah ya, itu kan ada hal-hal yang bersifat protokoler, ada yang hal-hal bersifat diplomatis dan sebagainya. Memang benar pada waktu Pak SBY dirawat di rumah sakit itu Gibran Rakabuming juga sempat menjenguknya. Dan saya kira ya wajar kan dari ada sesepuh apalagi senior seorang presiden yang sedang sakit dan kemudian wakil presiden juga menjenguk, itu hal yang biasa saja. Jadi sesungguhnya ini adalah persoalan rivalitas biasa, tapi ketika kemudian dibuka ke publik dan itu langsung menyerang secara personal SBY, maka itu kemudian jadi persoalan. Dan tampaknya Kaisang menyadari bahwa hal itu tidak cukup menguntungkan karena dan dia menyatakan bahwa bapaknya juga tidak pernah menuduh SBY. Benar, Pak Jokowi tidak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa yang bermain di jasa palsu dan juga kemudian pemakzulan itu adalah SBY. Tapi kan dia sempat memberikan clue sampai 2 kali. Yang pertama bahwa ada agenda besar, ini berkaitan dengan ijazah itu, dan kemudian dia menyatakan bahwa agenda besar itu di backup oleh orang besar. Siapa orang itu? Ya dia menyebutnya sudah tahu. Jadi dari sini kita melihat bahwa Jokowi memang makin tertekan, kendati sampai saat ini polisi masih berpihak pada dia, terutama dalam kasus ijazah palsu. Nah, tetapi yang saya kira mereka mesti kalkulasi ulang itu bukan hanya dukungan di dalam negeri, tapi juga dukungan internasional. Di konten sebelumnya saya sudah membahas bahwa seorang senator di Partai Demokrat di Amerika, Ivan Padilla, sudah menyatakan kepada Forum Diaspora Indonesia bahwa dia akan ikut terus mengawal kasus ini, dan itu adalah menjadi policy dari Partai Demokrat dan pemerintahan Amerika Serikat untuk terus mengawal kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan yang otoriter. Tapi sayangnya kita itu sulit ya. Saya kira kalau kita mau menyebut pemerintahnya Pak Prabowo itu pemerintah otoriter, kan kita bisa melihat prakteknya sejauh ini tidak seperti itu. Tetapi bahwa kemudian masih ada anasir-anasir di dalam kekuasaan yang dikendalikan oleh mantan Presiden Jokowi yang itu bersifat otoriter karena menggunakan instrumen hukum untuk melibas lawan-lawan politiknya, yaitu sangat terlihat yakni dalam kasus divonisnya Thomas Lembong, orang dekat dari Anies Baswedan, ini yang dianggap jadi musuh bebuyutan dari Joko Widodo, dan kemudian divonisnya juga 3,5 tahun Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Ini menarik ini kalau kemudian sudah Kaisang yang menyatakan bahwa dia ingin bertemu dengan AHY, ya berarti semua balik badan ini nantinya. Nggak ada lagi Ternak Mulyono yang akan menyerang SBY karena kalkulasinya itu memang merugikan. Nah sekarang mau tidak mau Jokowi harus fokus kembali ke medan pertempuran dia. Sesungguhnya pertempuran yang sangat berat, dia sendiri kayaknya tidak terlalu yakin bisa memenangkan, yakni persoalan ijazah palsu dan juga soal pemakzulan. Karena proses pemakzulan terus berjalan, sementara ijazah palsu ini kendati nanti akan ada korban-korban baru yang divonis oleh hakim karena kasusnya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, tapi dipastikan itu juga tidak akan membuat orang jera untuk terus mempersoalkan ijazah Joko Widodo selama dia tidak menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dan diuji secara independen oleh publik juga. Kalau masih menggunakan instrumen-instrumen negara, dalam hal ini misalnya polisi, bahkan